wabarakatuh. Selamat datang di GR Podcast, Studio Minat Bakat Pondok Pesantren Darul Hikmah. Bersama saya Syafira Zarani Syafli sebagai presenter. Nah, hari ini saya sudah bersama 4 wanita-wanita cantik perwakilan dari organisasi yang ada di Pondok Pesantren Darul Hikmah. Selamat sore kakak-kakak semua. Sore. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu kita mau perkenalan dulu satu persatu. Mungkin dari kakak yang ada di depan saya nih, cantik banget kakaknya pada hari ini ya. Silakan kak. Baik, nama saya Askia Latifah, saya asal dari Kampar. Di sini saya sebagai Ketua Organisasi Ikatan Pengurus Mohadoro Putri atau yang sering disebut dengan IPM. Oke, salam kenal kak. Selanjutnya kakak yang gagah banget nih, cantik juga hari ini ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rahmano Fitri, asal saya dari Kampar. Saya sebagai Ketua Koordinator Pramuka Putri Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. Oke, salam kenal kak. Keren sekali kakak yang ada di situ ya. Oke, selanjutnya. Saya Siti Rahmadani, saya asal dari Siak Indrapura. Saya di sini sebagai Ketua Organisasi Pondok Pesantren Darul Hikmah bagian Putri. Di sini sering disebut dengan OSDH. Oke, salam kenal Kak Siti. Oke. Selanjutnya yang ada di samping saya nih. Perkenalkan, nama saya Nur Farhana, saya asal Batam. Saya di sini menjabat sebagai Ketua Organisasi Santri Indra Madrasah atau biasa disebut OSIM. Oke, kita udah kenalan sama semua kakak yang ada di sini. Nah, sebelum itu kita mau tanya-tanya kabar dulu karena alhamdulillah kita baru selesai ngejalanin ujian nih. Gimana kak kabarnya? Ujiannya lancar mungkin? Alhamdulillah. Belum ada panggilan remedial? Jangan sampai ya. Alhamdulillah ujiannya lancar. Jadi di podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang Hari Ibu. Nah, berhubung hari ini adalah Hari Ibu, jadi kita akan berbincang seputar Hari Ibu bersama kakak-kakak yang ada di sini. Nah, untuk pertanyaan pertama saya akan bertanya ke Kak Siti selaku Ketua OSDH Putri mengenai apa sih makna Hari Ibu menurut kakak? Kalau menurut saya sih Hari Ibu itu tuh kayak nggak ada apa-apa, biasa aja, sama. Kenapa sama? Karena Hari Ibu itu seharusnya tuh tidak menentukan hari gitu, tanggal atau waktu jam tuh nggak menentu. Karena kasih sayang ibu tuh juga nggak menentukan hari, tanggal, jam dan waktunya. Jadi sama gitu. Jadi tuh ibaratnya kita seharusnya jadi anak itu tuh kita berbakti sama orang tua, kasih sayang sama orang tua itu tidak hanya terpatokan dengan tanggal 22 Desember. Itu harinya semua hari, semua jam, semua waktu dan setiap saat. Kalau menurut saya Hari Ibu ini bagus juga diperingati. Kenapa? Karena mungkin ya kayak kita nih pelajar-pelajar gitu kan, santri-santri, terus kayak orang-orang dewasa yang udah bekerja, mereka punya kesibukan masing-masing gitu. Mereka nggak sempat nih waktu mereka untuk meluangkan waktu untuk keluarga, untuk orang tua, terutama ibu gitu kan. Pastilah ibu punya perasaan hati banget kan. Ibu tuh kan perasaannya lembut gitu, rindunya lebih daripada kayak seorang ayah bisa tegar gitu ya kan. Jadi tuh di saat itu tuh kita sebagai anak tuh kayak hari ini hari ibu loh gitu, aku ngucapin dong gitu, misalnya aku ngasih kado apa ya, ibaratnya tuh orang tua, ibaratnya kalau seandainya kita nggak ngasih kado pun ngucapin pasti seneng banget ya kan. Nah iya, jadi tuh di situ tuh kayak hari ibu tuh berkesan banget gitu. Terus karena adanya hari ibu juga kita merasa kayak yang biasanya biasa-biasa aja, yang biasanya tuh jauh jadi lebih dekat kayak gitu. Dan kita sebagai anak tuh nggak boleh harus cuman hari ibu doang gitu. Kita harus setiap saat dan setiap waktu kasih sayang nggak pernah lepas. Terus mengingat orang tua juga nggak pernah lepas. Jangan hanya ibu aja, ayah juga. Selalu memuliakan ya. Iya, bener banget. Ya bener banget. Jadi Hari Ibu itu nggak cuma kita peringatin di tanggal 22 Desember, tapi setiap hari kita harus memberi penghargaan kepada ibu-ibu seluruh dunia termasuk ibu kita sendiri. Nah, kita sekarang akan ngebahas sosok ibu dalam kehidupan sehari-hari nih. Bisa kita tanyakan ke perwakilan dari Ketua IPM Putri, Kak Askia. Menurut kakak apa sih sosok ibu dalam kehidupan kita? Baik, sosok seorang ibu itu, ibu adalah wanita yang paling istimewa. Kalau tidak, ibu adalah yang telah mengasuh kita dari lahir sampai kita besar, yang terus menjaga kita. Kalau kita lagi keadaan sakit, itu mungkin perhatiannya lebih full dari biasanya gitu. Terus ibu adalah wanita yang selalu mengingatkan kita tentang kebaikan, yang selalu mengajarkan kita. Dan bukan hanya ibu, juga ayah adalah kedua orang tua kita adalah
ke madrasah pertama bagi seorang anak. Iya benar banget nih. Ini sosok ibu tuh sangat penting ya dalam kehidupan kita nih. Nah kalau menurut Kak Rahman nih selaku ketua Koor Putri nih, apa sih sosok ibu dalam hidup kita gitu? Kalau menurut saya, sosok seorang ibu itu seorang perempuan yang sangat berarti bagi kita, karena tanpa seorang ibu, apalah artinya kita. Ibu juga seorang yang keramat, yang mana kita ketahui doa beliau sangatlah mustajab bagi kita, seorang anak. Yes, itu benar banget sih ya. Biasanya kalau misalnya kita minta doa sama ibu tuh langsung dikabulin gitu sama Allah tuh, Masya Allah sekali itu kan. Tiada hijab. Iya, Masya Allah. Nah, kita udah tanya nih mengenai sosok ibu dalam kehidupan kita nih. Nah, biasanya tuh dalam kehidupan tuh suka ada kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang membuat kita tuh rindu sekali gitu. Mungkin pengalaman-pengalaman yang kalau diingat-ingat tuh bakal bikin kita tuh jadi kangen banget untuk ketemu sama ibu kita, apalagi kita santri kan. Jauh banget sama ibu, jauh banget dari ibu, jauh banget dari keluarga nih. Ngomongin soal itu, kita mungkin bisa dengar pengalaman dari Kak Farhana mungkin selaku ketua OSIM Putri. Pengalaman bersama ibu mungkin Kak boleh diceritakan, misalnya ada yang sangat-sangat berkesan gitu, atau mungkin ada hal yang mau diungkapkan mengenai kerinduan. Kalau pengalaman sama ibu sih agak jarang gitu ya, karena jujur saya sedikit menceritakan tentang masa lalu saya. Saya dari kecil itu tinggal bersama nenek saya. Aduh, udah langsung terharu, langsung nyerah gitu ya. Oke. No problem. Jadi kebersamaan saya dengan ibu saya tuh jadi kurang gitu kan. Oke. Setelah nenek saya meninggal, jadi saya diasuh sama paman saya. Jadi 6 tahun itu saya di kampung, saya tinggal bersama paman saya. Oh my god. Sedih. Dan ibu saya pun juga jarang pulang kan, karena beliau merantau gitu kan, jauh gitu. Setelah kesibukan juga gitu kan. ya. Jadi waktu untuk bersama tuh jadi nggak ada gitu. Setelah saya lulus dari kelas 6 tuh, saya langsung merantau lagi, langsung ke pondok. Nggak ada lagi waktu lagi dengan ibu. Jadi selama 12 tahun ini saya sering merantau. Dan Setelah saya tamat di pondok lama saya merantau lagi ke Pekanbaru. Jadi memang nggak ada gitu waktu berdua sama ibu saya. oh sedih. Ya jadi gitu pengalaman sedikit cerita haru dari Kak Farhana. Semoga kita punya waktu banyak, dikasih waktu banyak, dikasih umur panjang sama Allah untuk bisa kumpul sama orang-orang yang kita sayangi, keluarga kita, terutama ibu, apalagi anak perempuan kan biasa lebih dekat sama ibu kan. Lebih curhat Masalah-masalah perempuan terutama. Apalagi masalah-masalah perempuan tuh pasti harus diceritain lebih ke ibu daripada ke ayah, dari hati ke hati. Ya bener banget. Rumah ternyaman untuk pulang. Nah, setelah berbincang tentang pengalaman tentang ibu, makna hari ibu, dan bagaimana sosok ibu, mungkin ibu-ibu kita mungkin akan menonton dan melihat acara podcast kita hari ini. Jadi mungkin ada yang mau disampaikan, ungkapan hati, ungkapan terima kasih mungkin dari kakak-kakak sekalian. Boleh dari Kak Askia dulu. Ya, saya ucapkan terima kasih atas ibu yang telah membesarkan kami. Terima kasih telah menjadi teladan untuk bagi setiap wanita. Ya, boleh Kak. Untuk ibuku, terima kasih atas perjuanganmu dalam mendidikku menjadi wanita yang jauh lebih berharga. Wow, haru ya. Masa ibu dia nangis. Kak Siti mungkin, silahkan. Kalau saya mungkin ya, saya ngomongnya manggilnya nggak ibu kali ya. Saya manggilnya kalau ayah, mama gitu kan. Ya, ibu tuh banyak ya Iya, teman-teman. mama bunda gitu kan kalau Iya, saya mama, mama. bunda, umi Iya. gitu kan. Nah, kalau saya sih kalau ngomong nih, kalau seandainya orang tua saya nonton gitu ya kan. Ya. Mama, maafin Siti ya. Siti
belum bisa banggain mama gitu. Apa ya, Siti terkadang suka bangkang gitu kan. Mungkin kita sebagai anak kan kita nggak tahu ya kan. Mungkin ada yang menurut kita mungkin kita nggak pernah ngelakuin ini gitu, tapi ternyata bikin sakit hati gitu. Mama maafin Siti ya. Terus makasih banget. Karena mama itu udah ibaratkan kayak penyemangat hidup Siti gitu. Pengingat Siti dalam segala hal, apapun yang terjadi, masalah atau segala macamnya, tempat curhat atau segala macam, itu tuh mama gitu. Makasih, semakasih. Pokoknya itu kalau nggak ada mama, itu tuh Siti nggak bisa jadi seperti ini, nggak bisa sejadi sekarang gitu. Jadi sekarang jadi kayak orang yang bisa seperti ini, ngomong segala macamnya gitu. Semua ajaran dari mama. Makasih, dan Siti sayang sama mama. Oke, and last, ungkapan hati mungkin dari Kak Farhana untuk ibu yang jauh di sana. Agak susah ya, sedih soalnya. Pada terharu. Untuk mama, ada minta maaf karena It's okay. belum bisa membahagiakan mama gitu ya, walaupun agak jauh gitu kan, pasti hati batin anak dengan ibu pasti ya bakalan sangat kuat gitu kan. Ikatannya. Ya sekarang mama tuh bertahu-tahu terima kasih untuk mama, karena selama ini mama itulah membiayai adik selama hari sekolah jauh-jauh. Ya walaupun mama sekarang single parent kan, jadi telah mengajarkan adik arti wanita yang sesungguhnya. Terima Jadi kasih, Mbak. terharu ya dengernya. Ya, jadi terima kasih untuk seluruh ibu yang ada di dunia, terutama juga semangat untuk perempuan-perempuan yang akan jadi ibu di masa depan. Dan kami berlima di sini mengucapkan Selamat Hari Ibu Sedunia. Semoga kebahagiaan selalu menyertai ibu. Amin. Harus sehat selalu. Sehat selalu, semoga bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang, terutama perempuan-perempuan dan kita-kita nanti yang akan jadi ibu juga. Calon ibu ya kan, amin. Bener banget. Ya, mungkin segini aja pertemuan kita hari ini, perbincangan kita hari ini. Terima kasih banyak waktunya Kak, sangat-sangat menginspirasi. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.